Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Selamat selamat pagi. pagi. Selamat pagi, Bu. Oke, karena konseling kita lakukan secara online, maka silakan untuk mengecek jaringannya terlebih dahulu ya. Baik, Bu, sudah. Sudah juga Bu saya. Sudah juga, Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat, Bu. Saya juga alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya? Sama seperti teman-teman, kabar saya juga baik, Bu. Alhamdulillah, kabar ibu sendiri juga baik. Nah, dari kalian semua ini, apa benar salah satunya yang namanya Alia ya, yang menghubungi ibu untuk konseling kelompok itu ya? Iya, Bu, benar. Ini teman-teman saya juga bergabung di Meet ini. Oke, silakan untuk teman-teman dari Alia bisa memperkenalkan diri. Baik Bu, perkenalkan nama saya Usria Nikma, bisa dipanggil Usria. Kalau nama saya Wildan Davin, Bu, bisa dipanggil Wildan. Wah, nama yang sangat bagus-bagus sekali ya. Ini kalian saat ini sedang kuliah atau masih sekolah? Kuliah, Bu. Udah kuliah semuanya. Oh, gitu ya. Satu kampus atau bagaimana? Kalau saya sama Wildan satu kampus Bu, cuma Alia aja yang beda kampus. Oh, begitu. Lalu, apakah dulunya satu SMA gitu ya? Kok kelihatannya seperti sudah kenal ya? Iya Bu, dulu satu SMA. Oh, dulu SMA di mana? Di SMA Panjura, Bu, yang di Jalan Kelut itu depannya BRI itu loh. Ricis, perempatan Ricis itu. Yang dekatnya bioskop Kelut itu. Iya, Bu, sebelahnya bioskop Kelot. Oh, iya, iya, iya. Tadi katanya Usria tadi mengatakan kalau Usria dan Wildan ini satu kampus ya. Tetapi Alia ini beda kampus gitu. Nah, itu dari kampus mana saja ya? Kalau saya di Unisma, Bu. Wah, jurusan apa Alia? Jurusan PGMI. Oh, itu jurusannya hampir mirip dengan PGSD gitu ya? Apa berbeda? Iya, Bu, kurang lebih mirip sama PGSD. Wah, berarti Alia ini harus punya kesabaran yang ekstra nih ya. Karena setahu ibu itu kuliahnya ini nggak mudah gitu. Lalu harus telaten kan nantinya kan menghadapi anak seusia SD gitu ya. Iya, Bu, doakan ya, Bu. Iya, Alia. Oke, selanjutnya Usria dan Wildan ini dari kampus mana? Kami dari Universitas Negeri Malang Bu.
Wah, menarik sekali ya. Ibu dulu juga lulusan dari sana loh. Kalian satu jurusan? Enggak Bu, kalau jurusannya beda. Oh, gitu. Usria dari jurusan mana? Kalau saya dari jurusan Tata Niaga Bu. Oh, prodinya yang Tata Niaga, jurusannya manajemen. Berarti ekonomi ya. Wah, berarti Ya, Usria ini hitungannya anu dong ya, ahli ya. Bisa dong Ibu diajari ini. bisa aja Bu ya. Nanti bisalah dijadwalin. Oke, siap. Kalau Wildan ini dari jurusan apa nih? Saya dari jurusan game dan animasi, Bu. Itu itu yang vokasi itu ya? Iya, Bu, benar. Masuk fakultas apa itu Wildan? Itu masuk Fakultas Sastra, Bu. Oh, iya iya iya. Berarti Wildan ini suka ngegame ya? Lumayan sih, Bu. Sudah jadi rutinitas. Wah, suka main-main ini ya berarti ya. Hehehe. Oke, karena kalian menghubungi ibu mengatakan akan konseling ya. Sebelumnya dari kalian apakah ada yang pernah melakukan konseling? Saya udah pernah Bu, tapi cuma konseling individu sih. Kalau saya belum pernah sama sekali sih, Bu. Kalau saya pernah Bu dulu waktu waktu SMA, waktu di sekolah SMA saya pernah konseling. Oh gitu, oke. Mungkin Usria bisa ya memberikan pengalamannya tentang apa itu konseling gitu. Jadi kalau sesuai sepengalamannya saya itu Bu, konseling itu kayak sesi curhat gitu, tapi sepertinya di konseling ini kayak memberikan bantuan gitu ya Bu kepada orang yang punya masalah biar bisa menemukan solusinya gitu dari masalahnya tadi. Oke, benar ya. Jadi konseling ini adalah proses pemberian bantuan gitu ya kepada individu yang mengalami masalah untuk dibantu agar individu tersebut itu dapat menemukan solusi nih dari permasalahannya. Nah, bedanya dalam konseling individu itu hanya terjadi antara dua orang, yaitu konselor dan juga konseli. Nah, sedangkan dalam konseling kelompok ini terdapat beberapa individu gitu dan terbagi menjadi pemimpin kelompok yaitu ibu dan bisa disebut konselor dan juga anggota yaitu konseli seperti kalian ini. Oh, jadi begitu. Ya, ya. Bu mau tanya, apakah dalam konseling kelompok ini ada azas kerahasiaan ya Bu, seperti di konseling individu? Iya, Bu, ini konseling kelompok pertama saya.
Apakah cerita saya nanti aman ya Bu? Takutnya bocor kemana-mana karena kan ada teman-teman juga di sini. Oke, jadi dalam konseling kelompok ini juga terdapat asas kerahasiaannya dan kita sepakati aja ya bahwa apa yang akan kita bahas pada hari ini, pada konseling hari ini, harus kita rahasiakan dari manapun, serta dari kalian masing-masing harus berjanji untuk merahasiakan apapun yang kita bahas pada hari ini. Bagaimana? Setuju, Bu. Setuju Bu. Baik, sebelum kita memulai konseling hari ini, ada beberapa aturan nih yang akan kita sepakati. Nah, yang pertama itu menjaga rahasia cerita dari masing-masing gitu ya. Lalu yang kedua, teman-teman ini bercerita langsung secara bergantian dan saya akan mencoba untuk mendengarkan serta memberikan balikan gitu. Lalu yang ketiga, nantinya dalam konseling hari ini hanya akan terdapat satu masalah yang akan difokuskan dan kita perlu diskusi nih untuk hal itu. Lalu yang keempat, kita uh, pada kesempatan kali ini tuh kita akan menggunakan konseling realita. Oleh karena itu, teman-teman akan fokus terhadap masalah yang berdasarkan 3R, yaitu perencanaan perilaku yang bertanggung jawab atau responsibility, lalu realita atau pemusatan pada perilaku atau reality, mempertimbangkan nilai-nilai perilaku klien, keputusan baik dan kurang baik. Lalu yang kelima, waktu konseling ini supaya teman-teman gak tegang gitu ya, supaya teman-teman enjoy. Nah, teman-teman ini bisa ambil posisi senyaman dan serileks mungkin. Nah, bagaimana? Apakah bisa dipahami atau ada yang ingin ditanyakan? Baik Bu, paham. Paham, Bu. Oke, selanjutnya kita sepakati ya untuk waktu konseling hari ini gitu ya. Karena kita melakukan konseling secara kelompok, jadi waktunya nih lebih lama gitu. Bagaimana jika untuk konseling hari ini kita sepakati nih kurang lebih selama 1 jam ya? Apakah setuju? Setuju Bu. Saya setuju, Bu. Saya juga setuju. Baik, konseling kita mulai ya. Silakan dari kalian secara bergantian untuk menyampaikan masalah yang dihadapi. Mungkin dari saya dulu ya, Bu ya. Untuk masalah saya ini mengenai manajemen waktu itu, Bu, yang kurang baik. Akhirnya akibatnya ke tugas kuliahnya jadi banyak yang tertunda gitu, Bu. Manajemen waktu yang kurang baik ini maksudnya gimana, Usria? Apakah ada aktivitas lain gitu yang dilakukan Usria selain kuliah? Iya, Bu, ada aktivitas lain. Jadi saya kesulitan membagi waktunya itu karena juga ada kegiatan gitu di sekitar rumah, Bu. Oh, begitu ya. Untuk yang lain bagaimana? Ya Bu, saya sama seperti usia, di mana tuh saya mengalami masalah
perkuliahan. Saya sangat capek, Bu, dengan keadaan kuliah saat ini ya. Karena banyak tugas yang diberikan oleh dosen hingga itu saya tuh malas dan menunda pekerjaan itu. Oh, begitu. Apakah Alia merasa bahwa Alia ini salah jurusan atau bagaimana? Gimana ya, Bu? Sedikit sih, tetapi kan karena emang kayak tugas itu selalu diberikan terus kan sama dosen, apalagi kalau setiap pertemuan itu rasanya kayak capek gitu loh, Bu. Kayak saya ini kuliah hanya mengerjakan tugas saja, absen aja, tetapi materi yang saya pahami itu minim, malah kadang itu nggak paham gitu, Bu, yang dosen berikan gitu. Oke, saya paham ya dengan apa yang kamu rasakan. Untuk Wildan, bagaimana nih masalahnya? Kalau saya sih juga mengalami masalah ini sih Bu, menunda mengerjakan tugas kuliah. Karena saya juga sibuk karena banyak kegiatan Bu. Banyak kegiatan. Apakah sama dengan Usri ya? Ada kegiatan di rumah gitu? Bukan sih Bu, saya kuliah sambil kerja. Oh, gitu. Kerja di mana? Di coffee shop Bu, kayak kopi gitu. Oh, begitu ya. Oke, Ibu simpulkan ya. Jadi masalah kalian ini berhubungan dengan perilaku prokrastinasi gitu ya, atau menunda-nunda tugas untuk mengerjakan tugas gitu ya. Iya, Bu. Iya Bu, Gitu. benar. Oke, karena kalian telah mengungkapkan nih masalah kalian masing-masing, maka selanjutnya kita sepakati masalah siapa yang akan kita fokuskan pada konseling hari ini. Bagaimana? Iya, Bu. Gitu aja, nggak berbudget. Tapi sepertinya untuk konseling kali ini kita bisa membahas masalahnya Alia aja karena kelihatannya lebih rumit dari saya dan Wildan gitu, Bu. Iya Bu, saya setuju. Alia kelihatan lebih rumit. Bagaimana, Alia? Apakah tidak keberatan? Saya tidak keberatan. Bagus sekali, karena semua sudah sepakat untuk memfokuskan pada masalah Alia. Mungkin Alia bisa nih untuk menceritakan lebih rinci mengenai masalah yang dialami. Baik, Bu. Jadi masalah saya itu banyak tugas yang saya tunda mengerjakannya. Karena saya itu mulai merasa penat, merasa capek dengan kondisi perkuliahan ini. Kayak membosankan seperti itu loh, Bu. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, kalau saya ini kayak capek gitu mengerjakan hanya saya tuh kuliah cuma mengerjakan tugas aja. Tetapi penguatan materi yang tidak saya dapatkan belum gimana ya, belum menyapai di otak saya itu. Jadi kayak tugasnya itu salah, tugasnya itu diberikan setiap kali pertemuan perkuliahan. Jadi banyak sekali penundaan tugas yang diberikan oleh dosen. Seperti itu. Oke, Ibu paham ya dengan apa yang Alia alami. Selanjutnya, apakah ada tanggapan nih dari teman-teman? Saya Bu,
Menurut saya emang sejak perkuliahan online ini tuh tugasnya itu menjadi numpuk gitu loh Bu. Jadi kadang-kadang saya juga merasakan kok apa yang Alia rasakan. Iya Bu, saya juga mau berpendapat. Ya, belum lagi tuh kadang ada gitu Bu, dosen yang cuma memberikan tugas gitu, terus deadline pengumpulannya itu terlalu mepet gitu loh Bu sama pemberian tugasnya. Kadang itu tiba-tiba besok apa 3 hari lagi gitu. Jadi apa mungkin di Alia juga dosennya kayak gitu apa gimana? Bukan ada lagi, malah banyak, bahkan ada yang cuma ngasih tugas tanpa menjelaskan gitu loh. Kadang itu kan dosen cuma share di WA gitu, ini materinya anak-anak. Jadi kayak kita mempelajari sendiri, sedangkan saya itu kalau kayak gitu kan nggak bisa paham gitu loh. Cuma ngasih materi, tugas dan materi gitu aja. Jadi kayak gimana ya, perkuliahan online. Gitu sih, Bu. Begitu ya. Jadi kalian ini hampir merasakan hal yang sama ya. Alia, sejak kapan kamu merasa mulai capek nih dengan tugas-tugas kuliah dan akhirnya malas mengerjakan tugas sehingga banyak yang tertunda gitu? Kalau awal merasa malas itu pertengahan, Bu, mulai adanya pandemi ini, tetapi puncaknya kurang lebih selama 2 bulan ini. Itu udah males pol, Bu. Kayak udah mau nyerah gitu aja. Oke, baik. Em, jadi Alia ini mulai merasa capek dengan kuliah itu sejak pertengahan pandemi ya. Dan 2 bulan terakhir ini semakin merasa capek gitu. Benar begitu? Iya, Bu, seperti itu. Baik, untuk teman-teman silakan yang mau menanggapi. Saya Bu mau tanya ke Alia, eh, apakah mungkin Alia itu merasa capek dengan semua mata kuliah atau cuma mata kuliah tertentu gitu yang bikin capek? Hmm, Gimana ya? Hampir semua mata kuliah saya tuh merasa penat, capek gitu. Kayak mau nugas itu kayak gak ada semangat, kayak gimana ya, kayak merasa itu apa sih ngerjakan tugas terus tetapi materi tidak ada yang paham gitu, jadi kayak kita kok ngerjain cuma apa sih, ini ngerjain apa sih gitu. Kalau kamu pernah nggak kayak ngerasa panik gitu kalau menunda mengerjakan tugas? Kan udah mepet sama deadline. Kadang aja sih rasa panik itu mesti ada, ya kan, kayak kalau dikejar deadline kan otomatis kita eh melek kan, kayak nggak tidur gitu, paniknya itu. Tapi gimana kalau udah cepet, capek ya udah nggak semangat lagi. Ya kayak maupun deadline ya nggak bisa, ya udah nggak apa-apa gitu. Oke, berarti Alia ini juga kehilangan semangat. Iya, Bu. Alia, apakah pernah mengumpulkan tugas lebih deadline gitu? Karena kan Alia mengatakan ya sudah capek gitu dan akhirnya kalau ada tugas suka ditunda mengerjakan.
pernah Bu dalam beberapa mata kuliah ya, tetapi ya cuma 2 kali sih sepertinya itu, nggak sering-sering banget. Oh, berarti kamu nggak pernah ini ya nyoba buat nyicil tugasmu ya, Al? Ada beberapa tugas yang akan saya cicil, tapi kadang saya itu lupa kalau sudah nyicil jadi kayak ngerjain dari awal lagi gitu loh. Jadi kayak sekarang nyicil nomor 1 sampai 3 gitu ya. Itu kalau saya udah nyicil kayak lupa apa sama yang materinya. Kalau kita kan biasanya kalian tuh kalau ngerjain tugas kan satu soal atau berapa kan itu kalian fokus ya. Kalau saya tuh nyicil-nyicil malah nggak jadi fokus gitu sebenarnya. Oh, berarti kalau gitu kamu nggak pernah bikin kayak catatan tugas gitu ya, Al? Misalnya kayak tugas apa aja yang sebelumnya udah dikerjakan atau kayak udah dicicil gitu ngerjainnya. Iya, nggak pernah. Baik. Kalau begitu, apakah ada keinginan nih dari Alia untuk kedepannya? Saya ingin sekali ya ini Bu, memiliki semangat lagi dalam mengerjakan tugas agar tugas saya tidak terbengkalai lagi. Gitu aja, cuma nambah semangat aja. Semoga ya, saya semangat lagi untuk kuliahnya. Bagus sekali, Alia memiliki keinginan yang sangat baik sekali. Selain itu, apakah ada keinginan lain? Mungkin sementara itu aja sih Bu. Oke, untuk teman-teman yang ingin menanggapi, silakan. Oh, keinginannya Alia tapi keren loh. Terus ya, saya yakin kok nanti Alia mampu buat mewujudkan keinginannya itu. Soalnya saya juga kadang kayak ngerasa capek gitu loh sama perkuliahan ini. Tapi ya juga coba untuk semangat. Soalnya ya kadang ya gimana lagi harus dijalani gitu ya. Walaupun kadang ya males juga gitu. Iya, saya juga setuju kok keinginannya Alia itu bagus dan pasti akan terwujud. Sama kok aku juga kalau kadang capek dengan kuliah selalu kayak ngelampiasin dengan cari hiburan yang lain, kayak main game, terus nanti kalau udah main game ya kembali lagi ke rutinitas kuliah. Oke, sepertinya teman-teman ini semua mengalami masalah capek gitu ya dengan rutinitas perkuliahan, apalagi tugasnya gitu. Tetapi memang kita harus selalu semangat gitu, nggak masalah kok kalau misal capek istirahat dulu. Namun jangan sampai berhenti ya. Iya Bu, oleh karena itu saya ingin kembali semangat agar tidak berhenti gitu loh Bu. Ibu sangat paham dengan yang Alia rasakan gitu ya. Saya tanyakan kembali nih, apakah masih ada keinginan lagi? Mungkin bisa terkait dengan harapan, cita-cita, seperti itu. Kalau harapannya sih pengen lulus cepet ya Bu. Kalau semua mahasiswa kan juga pengennya gitu. Semales-malesnya mahasiswa kan juga pengennya lulus tepat waktu gitu ya. Biar orang tua itu saya bangga kepada saya dan dapat menggapai cita-cita saya menjadi seorang guru. Wah, keren sekali. Jadi harapan dari Alia ini ingin lulus tepat waktu
waktu gitu ya, agar orang tuanya itu bangga gitu, dan cita-cita dari Alia ini menjadi guru ya. Semoga cita-cita Alia dapat terkabul ya, dan semoga cita-cita dari teman-teman yang lain juga dapat terkabul. Amin. 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 Oke, selanjutnya bagaimana nih pandangan Alia kepada diri Alia sendiri ketika merasa capek gitu dengan perkuliahan, sehingga merasa tidak memiliki semangat dalam mengerjakan tugas. Gimana ya? Saya itu orangnya itu kadang malas dan mudah bosan gitu loh, Bu. Dalam mengerjakan hal yang sama. Jadi kayak melakukan hal-hal yang menurut saya itu aja ya, mesti saya merasa bosan gitu. Tapi kadang juga memaksa memaksa diri ketika malas gitu. Selain itu juga saya merasa bahwa usaha saya selama ini tuh masih kurang gitu, belum maksimal gitu loh, Bu. Baik, lalu gimana nih pandangan Alia gitu ya, ketika Alia merasa capek dengan perkuliahan dan malas gitu, tetapi Alia ini melihat teman yang lain ini juga merasa capek, namun teman-teman ini masih semangat gitu dalam mengerjakan tugas. Sebenarnya saya tuh merasa hebat bisa itu loh, Bu, bisa melawan rasa capek saya dan memiliki semangat mengerjakan tugas. Tuh. Oke, Ibu simpulkan dulu ya masalah dari Alia ini tadi. Jadi Alia ini memiliki keinginan untuk kembali bersemangat dalam mengerjakan tugas ya, dan memiliki harapan agar dapat lulus tepat waktu serta memiliki cita-cita menjadi guru. Benar begitu Alia? Iya, Bu, benar. Bu, saya punya pertanyaan buat Alia, Bu. Jadi kan ngomong-ngomong soal teman nih, apakah teman-teman kamu yang di kampus itu tidak pernah menegur gitu loh kalau waktu kamu menunda mengerjakan tugas gitu? Ada sih beberapa teman aku yang terus negur gitu loh. Tetapi ada juga yang kayak ya udah sih bodo amat gitu kan. Namanya juga teman kan kadang klop-klopan gitu loh. Terus malah ada yang nyuruh saya tidak mengerjakan tugas malahan. Kayak Besti ayo ngopi gitu. Oh gitu ya Al. Tapi kira-kira banyak mana temen yang menegur kamu sama yang membiarkan kamu? Lebih banyak yang membiarkan sih ya karena saya itu rasa mereka juga udah mulai capek dengan kuliah. Mereka juga merasakan hal yang sama dengan saya gitu. Lalu Alia, kegiatan sehari-hari Alia nih apa yang dilakukan? Kegiatan saya sehari-hari itu kadang ya kuliah, main handphone, lalu jalan-jalan sama teman gitu. Bu, kadang juga mengerjakan tugas kalau punya semangat gitu. Gitu. Kira-kira apa nih tujuan Alia melakukan itu semua? Dan saya itu ingin tetap melakukan aktivitas semestinya. Dan seenggaknya tugas saya itu saya kerjakan gitu loh, Bu. Kayak saya main ya main, tapi kalau ada tugas ya ayo gitu loh. Jangan lupa sama tugasnya gitu. Lalu
perasaan apa nih yang dirasa Alia ketika mencoba untuk mengerjakan tugas, waktu Alia punya semangat gitu? Perasaan saya tuh kadang seneng sih Bu, kayak merasa wah saya itu sudah punya semangat nih. Tetapi kadang juga karena sudah mendekati deadline, jadi kak sedikit panik. Bu, saya mau tanya sama Alia. Al, apa kamu sering mengerjakan tugas yang mendekati deadline? Iya sih bisa dibilang sering ya, karena kan mau mengerjakan tugas-tugas capek gitu ya dengan kuliah, tetapi kalau tidak dikerjakan juga nanti nilaiku jelek, terus ngulang kan malah lebih capek lagi gitu loh, kayak ngulang-ngulang per semesternya gitu kan, yang memperlambat kelulusan juga kan. Saya juga izin mau tanya pada Alia, Bu. Kira-kira itu kamu seringnya mengerjakan berapa jam sebelum deadline kalau mepet gitu? Kadang sih 10 jam ya sebelum deadline gitu, tetapi pernah juga sih 2 jam sebelum deadline. Jadi kayak habis main gitu, besok deadline nih 2 jam ngepot terus gitu. Patas banget ya. Ya udah sih Bu, gitu aja yang mau saya tanyakan ke Alia. Oke, jadi Alia ini sering ya mengerjakan tugas mendekati deadline gitu ya. Bahkan pernah nih sampai mengerjakan tugas 2 jam gitu sebelum deadline. Benar gitu Alia? Iya Bu, benar. Kadang saya juga merasa tidak mau kayak gitu Bu, tapi ya gimana, saya udah capek dan tidak ada semangat untuk kuliah gitu loh Bu. Hmm, tapi Al, apa eh, eh, tidak memiliki semangat mengerjakan tugasnya itu setiap hari tidak memiliki semangat apa gimana? Gimana ya? Mungkin dalam seminggu saya merasa tidak memiliki semangat mengerjakan tugas itu selama 4 hari. Terus, kamu merasa nggak semangat mengerjakan tugas gitu, kamu ngapain, Al? Saya tuh bermain handphone kadang itu, dan kadang juga bermain dengan teman-teman saya kayak nongkrong-nongkrong gitu. Apa nggak ganggu kegiatan kuliahmu? Hmm, Kalau dibilang mengganggu, ya mengganggu sih memang. Karena karena itu saya sampai pernah tidak mengikuti perkuliahan loh di jam pagi, saking capeknya mungkin. Tidak mengikuti perkuliahan. Iya, Bu. Saya bermain dengan teman saya sampai larut malam waktu itu. Dan besoknya tuh saya tuh kesiangan, kan ada jam mata kuliah pagi kan. Saya tidak mengikuti kuliah pagi itu. Saya ke Alfa, siangan. Eh, Bu, saya mau tanya lagi ke Alia. Al, apa kamu itu sekarang tinggal sama orang tamu ya saat ini? Iya sih, kan dari dulu aku tinggal sama orang tuaku. Terus kalau kamu nunda tugas gitu, apa orang tuamu nggak menegur? Kan pasti orang tua itu mikirnya kalau anaknya kuliah pasti ada tugas kan? Kalau marah belum ya, tetapi pernah juga gitu sesekali nanya apakah tidak ada tugas, Nak. Terus ya aku jawab tidak ada. Berarti kalau gitu kamu bohong sama orang tuamu kan? Iya, daripada dimarahi kan, ya udah saya bilang belum aja. Karena malah juga nanti dipaksa mengerjakan tugas kan. Walah gitu. Udah Bu, masih itu sih yang ingin saya tanyakan. Oke, berarti sementara ini yang dilakukan Alia setiap hari itu
eee, kuliah, mengerjakan tugas saat semangat, lalu bermain handphone, dan kadang bermain dengan temannya ya, hingga pernah tidak mengikuti perkuliahan di jam-jam yang pagi itu ya. Benar gitu, Alia? Iya, Bu, benar. Oke, Ibu jadi ingat nih dengan salah satu kalimat gitu ya, kerjakan sesuatu dengan lebih dan sepenuh hati gitu. Dan menurut Ibu ini cocok ya dengan permasalahan yang dihadapi Alia, di mana Alia ini merasa capek dengan perkuliahan sehingga tidak memiliki semangat dan malas-malasan untuk mengerjakan tugas kuliah. Namun, dalam meraih sebuah cita-cita atau keinginan, tentunya kita nih harus memiliki usaha yang penuh gitu. Dan dalam mengerjakan usaha itu, agar mencapai keinginan yang apa ya, tujuan kita gitu, pastinya kan kita harus melakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas agar tidak menjadi beban gitu ya. Nah, perilaku apa nih yang menurut Alia yang mendukung untuk mencapai keinginan Alia? Perilaku mendukung saya sih seperti itu sih, Bu ya. Saya masih memiliki keinginan untuk mengerjakan tugas. Oke, bagus sekali. Selanjutnya kita cari ya perilaku mendukung ataupun menghambat keinginan Alia ini. Karena untuk mencapai keinginan itu tentunya tidak mudah gitu. Apakah Alia bersedia nih mencari perilaku mendukung atau menghambatnya? Baik, Bu, bersedia. Oke, mencatat tugas perkuliahan, apakah menurut Alia itu mendukung Alia untuk memiliki semangat mengerjakan tugas lagi? Iya, Bu, itu sangat mendukung menurut saya. Karena dulu itu saya pernah mencoba membuat catatan tugas dan itu tuh menjadi saya mengerjakan tugas tidak mepet deadline. Jadi mendukung ya. Lalu menurut Alia nih, perilaku apa yang membuat Alia semakin malas mengerjakan tugas? Itu sih, Bu, karena capek dan kadang bermain handphone terus, main sama teman-teman sampai larut malam gitu sih, Bu, yang membuat lalai dalam mengerjakan tugas. Banyak santainya. Oke, pada intinya ini Alia sebenarnya paham ya dengan em, bahwa bermain handphone dan bermain sampai larut malam itu tidak membantu Alia untuk kembali bersemangat gitu ya. Iya, Bu. Kalau alias sudah paham, kenapa kamu melakukan masih melakukan itu? Terus apa kamu nggak membatasi waktumu untuk main game, terus main handphone, ataupun bermain dengan teman agar tidak mengganggu waktumu pas mengerjakan tugas? Saya pernah berpikir begitu dan tapi kalau melakukan masih sedikit susah jadi ya kadang tidak saya batasi sih kayak sesukanya aja kayak mood 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 gitu loh. Moodnya baik ya dikerjakan. Lalu untuk perilaku mendukung nih Alia, yaitu masih memiliki semangat mengerjakan tugas. Apakah menurut Alia itu efektif? Kadang efektif sih Bu karena kan saya tidak selalu apa ya gak selalu semangat gitu Bu. Jadi kalau
lagi semangat ya efektif, tetapi kalau tidak ada semangat ya tidak efektif Bu jadinya. Gitu kan? Oke, lalu apakah perilaku mendukung itu sudah sesuai nih dengan keinginan, harapan, dan cita-cita Alia? Menurut saya sudah Bu ya, karena kan saya ingin memiliki semangat lagi dalam belajar gini dalam perkuliahan ini ya. Ternyata terkadang ini saya juga masih memiliki semangat dalam mengerjakan tugas. Kalau untuk harapan dan cita-citanya sepertinya masih kurang maksimal. Baik, jadi dapat Ibu simpulkan nih ya, bahwa perilaku mendukung Alia ini sudah sesuai dengan keinginan Alia, tetapi masih kurang sesuai gitu ya dengan harapan dan cita-cita Alia. Benar begitu? Iya Bu, benar. Jadi masih kurang sesuai gitu Bu. Kalau untuk harapan dan cita-cita saya. Oke, sekarang kita akan menyusun rencana yang lebih efektif ya. Apakah Alia sudah memiliki gambaran? Ada Bu, ada. Saya mungkin akan mencoba mengurangi waktu bermain saya dengan teman-teman, kemudian membuat catatan tugas beserta deadline agar saya semangat. Jadi kayak lebih gimana ya, le- lebih menata waktu gitu Bu, bisa memanage waktu dengan baik. Wow, bagus sekali ya rencana yang sudah diungkapkan oleh Alia ini. Mungkin dari teman-teman ada pengalaman yang sama yang ingin diungkapkan? Saya Bu, saya jadi saya itu juga punya pengalaman pernah gitu dulu mengerjakan tugas itu mepet dengan deadline. Terus kan ya akhirnya karena mepet gitu saya jadi panik gitu waktu ngerjakan. Terus ya mulai dari situ saya belajar untuk mencicil gitu tugasnya dikit-dikit gitu kalau ngerjakan. Lalu menurut Usriani, apakah hal itu efektif untuk diterapkan? Kalau menurut saya efektif ya Bu, soalnya setelah saya coba itu untuk waktu mencicil tugas terus sama mencatat gitu, akhirnya ya nggak pernah lagi menyelesaikan tugas itu mepet sama deadline. Ini bisa ya dicoba untuk diterapkan pada masalah Alia gitu ya, agar bisa mengerjakan tugas tidak mepet dengan deadline. Seperti yang Alia katakan tadi ya. Bisa Bu, bisa. Sebenarnya ini menarik juga ya untuk dicoba. Terima kasih Mbak Ustia. Oke, jadi rencana Alia nih bertambah satu ya, yaitu mencicil tugas dan mencatatnya gitu. Ya Bu, siap. Untuk Wildan, bagaimana? Apakah pernah merasakan masalah yang sama dengan Alia? Ada sih Bu, saya pernah malas sih mengerjakan tugas. Karena kadang saya kalau main game tuh sampai larut malam, kadang sampai subuh. Akhirnya saya mengurangi waktu bermain saya Bu. Jadi kadang saya itu bermain ketika semua tugas saya sudah tuntas. Apakah hal itu efektif? Menurut saya lumayan efektif sih Bu, karena akhirnya saya itu bisa Bu mengurangi waktu bermain saya, apalagi bermain game. Terus hal itu juga berdampak sih sama aktivitas
serta perlakuan orang di sekitar saya kepada saya sendiri, Bu. Oke, jadi Ibu simpulkan ya, nantinya Alia akan mencoba untuk mengembalikan semangat dengan mencatat tugas-tugas dan mengurangi waktu bermain handphone serta bermain dengan teman ya. Serta Alia ini akan mencoba untuk mencicil dalam mengerjakan tugas, begitu ya. Iya, Bu. Tetapi mungkin terkadang saya juga masih malas, Bu, karena kan menghilangkan rasa bosan dan capek itu tidak semudah kita bermain gitu loh, kayak moodnya harus bagus dulu gitu kan. Jadi kayak susah menurut saya. Oke, tidak masalah nih, karena semua itu pasti membutuhkan proses ya, tidak ada yang instan gitu. Iya, Bu, setuju. Pasti semua itu membutuhkan proses. Iya, Al. Soalnya semua hal yang di dunia ini gimana-gimana itu membutuhkan proses gitu. Pelan-pelan aja pasti bisa kok nanti. Oke, berarti Alia akan mencatat tugas beserta deadline-nya gitu ya. Dan Alia akan berusaha untuk mengurangi waktu bermain handphone dan bermain bersama teman-temannya, serta akan mencoba mencicil tugas. Ya, Bu, seperti itu. Oke, berarti Alia sepakat ya untuk melakukan perilaku tersebut. Ya, Bu, sepakat. Oke, bagus sekali. Lalu, apakah Alia mengetahui nih dampak positif dan negatif dari rencana yang Alia susun? Kalau menurut saya, kalau dampak positifnya itu ya saya kembali memiliki semangat, Bu, dalam mengerjakan tugas dan menjadi tidak terbengkalai lagi tugasnya itu. Sedangkan dampak negatifnya itu ya pasti saya akan merasa bosan, Bu, kalau nugas terus ya. Dan mungkin saya akan kehilangan beberapa teman yang sering bermain hingga larut malam bersama saya. Kan kadang teman juga melihat gitu, Bu, kayak nugas-nugas tok ae gitu kan. Pernah kan? Buku ibuku juga pernah merasakan kan kayak gitu. Baik, selanjutnya teman-teman bagaimana nih tanggapan untuk dampak yang sudah disebutkan oleh Alia? Memang benar sih mengerjakan tugas secara terus-menerus pasti bikin bosan. Mungkin bila bosan, kamu bisa sih sesekali istirahat, terus kayak mencoba mencari hiburan yang lain gitu. Iya, Bu. Saya juga setuju sama Wildan. Jadi kalau bosen tuh bisa kok istirahat gitu bentar. Tapi ya jangan sampai terlena gitu yang mana nanti akhirnya malah kembali males lagi ngerjakan tugas. Bagus sekali semua tanggapan dari teman-teman. Eh, Semoga dapat semakin membuka pikiran Alia ya. Oke, selanjutnya nih Ibu mau bertanya, apakah orang di sekitar Alia akan mendukung rencana Alia tersebut? Yang jelas pasti mendukung sih, Bu, ya. Walaupun mungkin untuk teman bermain saya yang sampai larut malam itu pasti akan mencoba menghentikan rencana saya.
Baik, karena rencana Alia tersebut akan memperoleh nih dukungan dari orang sekitar Alia, walaupun nantinya mungkin teman Alia yang bermain sampai larut malam itu akan menentang gitu ya. Nah, Ibu berharap Alia dapat mengerjakan rencana tersebut dengan baik agar dapat mencapai tujuan dari Alia. Selanjutnya, kira-kira apa manfaat yang diperoleh Alia setelah mengetahui nih rencana baru yang akan dilakukan? Yang pertama, perasaan saya itu sangat lega ya Bu untuk saat ini dan terbantu sekali gitu Bu. Serta saya mulai merasa bahwa ternyata sebenarnya ini saya mampu gitu. Serta saya dapat kembali semangat untuk untuk memulai perkuliahan ini lagi. Jadi kuliah saya ini tidak menjadi sia-sia dan tidak membuang-buang waktu. Serta uang orang tua saya. Oke, teman-teman mungkin bisa nih menyebutkan manfaat yang akan diperoleh oleh Alia jika mengerjakan rencana tersebut. Pastinya Alia akan dapat menemukan semangatnya kembali ya Bu. Terus tugas Alia dapat terselesaikan dengan baik. Iya Bu, di sini mungkin tentunya Alia akan merasa terbantu dan juga tidak lagi menunda pekerjaan kuliahnya. Terus karena saya juga memiliki masalah yang hampir sama punya Alia, mungkin saya juga bisa mendapat sedikit gambaran solusi dari masalah saya Bu. Wah, bagus sekali. Ya, berarti teman-teman ini dari tadi menyimak dengan baik ya, dan terlihat sangat bersemangat sekali. Kira-kira Alia kapan nih akan melakukan rencana tersebut? Untuk melakukan rencana ini mungkin minggu depan Bu ya, karena waktu kuliah minggu ini juga tinggal 2 hari lagi. Jadi nanggung gitu Bu kalau dilakukan mulai besok. Seperti itu Bu. Oke, lalu apakah Alia bersedia nih untuk dimonitor oleh ibu dan teman-teman yang ada di sini? Baik Bu, bersedia. Oke, bagus. Ibu yakin Alia akan dapat melakukan rencana tersebut dengan baik dan tujuan dari Alia nih akan terwujud. Nih Bu, amin. Doakan ya Bu. Baik, apakah ada yang masih ingin diperbaiki Alia dari rencana yang telah disusun? Untuk saat ini sementara itu aja dulu ya Bu. Nanti kalau saya merasa keberatan akan konsultasi lagi dengan Ibu dan juga teman-teman yang ada di sini. Oke, berarti tidak ada perubahan ya. Untuk selanjutnya, teman-teman dapat menyampaikan refleksi dari kegiatan konseling hari ini. Kalau dari saya sendiri sangat merasa terbantu Bu, dan saya merasa nantinya jika saya punya masalah yang sama kayak Alia, saya sudah tahu solusinya. Jadi kegiatan ini tuh menurut saya sangat bermanfaat sekali. Kalau dari saya Bu, mungkin saya akan memberikan semangat terlebih dahulu ya untuk Alia karena sudah berani menyampaikan masalahnya, terus juga sangat bertanggung jawab karena dia juga sudah menyusun rencana yang akan dilakukan dengan baik ke depannya. Dan saya juga merasa terbantu dengan adanya konseling ini sama seperti yang dirasakan oleh Wildan dan juga Alia juga.
Oke, terima kasih ya. Sebelumnya teman-teman, terutama Ustia kan memberikan apresiasi kepada saya. Terima kasih juga kamu sudah mendengarkan dan berjanji untuk menjaga kerahasiaan yang saya alami ini. Dan tidak lupa ke Wildan juga pasti akan melakukan hal yang sama. Terima kasih ya. Baik, Ibu yakin Alia pasti akan mampu menjalani rencana yang telah disusun dengan baik dan jangan pernah takut untuk gagal gitu ya. Jika merasa bosan, Alia bisa untuk istirahat, tetapi jangan sampai menyerah ya. Baik, Bu. Saya akan usahakan untuk melakukan yang baik. Oke. Nah, saya berharap kalian ini semua dapat mengikuti konseling ini sampai dengan selesai. Untuk itu, untuk konseling selanjutnya, kira-kira masalah siapa yang akan dibahas terlebih dahulu nih? Kalau menurut saya lebih baik kita membahas masalahnya yang diceritakan Wildan tadi, Bu, karena kan juga pasti dari kita semua mengalami punya banyak kesibukan, apalagi kalau kuliah sama kerja itu kan juga nggak mudah. Terus pastinya di semester yang makin bertambah ini juga kita mulai bingung gitu untuk mengatur waktuku. Iya, Bu. Saya setuju, Bu, dengan masalah Wildan. Sangat menarik untuk dibahas kali ini. Baik, apakah Wildan bersedia masalahnya akan dibahas di konseling berikutnya? Bersedia, Bu. Sangat bersedia. Oke, karena semua bersedia, kira-kira kapan nih kita akan membahasnya? Mungkin hari Selasa depan, Bu, di jam yang sama. Baik, kita akan berjumpa lagi di Selasa depan pada jam yang sama ya, seperti hari ini. Dan ternyata tidak terasa waktu konseling kita ini sudah 1 jam ya. Pasti kalian juga sudah mulai merasa pegel-pegel nih ya badannya. Dan mulai mengantuk juga nih kelihatannya. Untuk itu konseling hari ini bisa kita akhiri ya. Dan sampai jumpa di hari Selasa depan. Tidak lupa juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada kalian semua karena udah berani nih melakukan konseling serta aktif dan dapat bekerja sama dengan baik. Baik, Bu. Terima kasih juga ya sudah membantu kami. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Saya sangat terbantu untuk hal Iya, ini. Bu. Terima kasih, saya juga merasa sangat terbantu dengan adanya konseling hari ini. Oke, akan saya akhiri ya untuk konseling hari ini. Ibu izin meninggalkan ruang Google Meet terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Iya, Bu. Ya, Bu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.